Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haula Fathia Salma dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 9. 12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa tersebut yaitu 1. Pembunuhan secara kilat. Tindakan pembunuhan terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara akibat kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh pasukan dari Kodim Jakarta Utara dengan senjata semi-otomatis. Para pasukan masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang sekitar 5-10 peluru tajam. Kedua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Setelah peristiwa, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. 3. Penyiksaan. Semua korban yang ditahan mengalami penyiksaan, intimidasi, dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dan lain-lain. Dan yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Penghilangan orang ini terjadi dalam 3 tahap. Pertama, menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Kedua, menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam penahanan aparat. Ketiga, merusak dan memusnahkan barang bukti serta identitas korban. Solusi untuk memecahkan permasalahan ini terdiri dari 2 macam, yaitu solusi represif, merupakan solusi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan dan mengungkap kebenaran dari peristiwa Tanjung Priok, yaitu yang pertama, mengajukan kembali kasus Tanjung Priok ke dalam persidangan. Yang kedua, mencari bukti-bukti baru terkait peristiwa tersebut dengan bekerja sama dengan Komnas HAM. Dan yang ketiga, mencari saksi-saksi baru yang bisa menceritakan kronologis yang sebenarnya tentang peristiwa tersebut. Kemudian, solusi preventif adalah solusi yang dapat dilakukan agar di masa yang akan datang kejadian ini tidak akan terulang lagi, yaitu 1. Mengamalkan Pancasila sebagaimana mestinya sebagai ideologi bangsa dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Pemerintah dan instansi terkait harus bisa menahan sikap demi terjalinnya komunikasi yang baik. 3.
Pemerintah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat hendaknya saling berdiskusi. Kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Kasus Tanjung Priok ini berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini, diduga terjadi pelanggaran HAM, di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Tanggal 12 September 1984 akan dikenang sebagai hari yang kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tragedi Tanjung Priok telah menimbulkan pertumpahan darah dan banyak jiwa yang melayang. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.